Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 1 Mei 2024. Sari Berita. RRIND kembali gelar dialog interaktif dengan topik merajut persatuan pasca pemilu dan jelang pilkada untuk membangun ND. Komisi 4 DPR RI lakukan reses kunjungan ke Labuan Bajo, bahas kelangkaan pupuk di Manggarai Barat. Selain dua berita ini, akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan demi Kabupaten ND yang maju, RRIND kembali menggelar dialog interaktif di luar studio pasca pemilu dengan topik merajut persatuan pasca pemilu dan jelang pilkada untuk membangun ND. Laporan disampaikan Lady Badin. Dialog interaktif di luar studio pasca pemilu dengan topik merajut persatuan pasca pemilu dan jelang pilkada untuk membangun ND dihadiri oleh 4 narasumber utama, yaitu Fian Momesti dari Partai Nasdem ND, Heri Gani dari Partai PDIP, Yance Viani dari Partai Gerindra ND, serta Ketua KPUD ND atau LOSE. Acara dialog ini dipandu oleh presenter Desi Natalia dan berlangsung di G Cafe Jalan Kelimutu ND pada Selasa 30 April 2024 kemarin. Fian Momesti menekankan pentingnya proses pemilihan pimpinan yang transparan dan berintegritas dalam konteks pilkada kabupaten. Ia menyoroti perlunya kampanye yang mengedepankan visi misi dan program kerja, serta menegaskan bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang transparan untuk mengatur Kabupaten ND dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Kandidat yang akan menjadi pemimpinnya 5 tahun ke depan itu lahir dari kemengertiannya dia bahwa oh, ini pemimpin yang layak kami pilih. Ini yang dengan visi misi yang jelas. Dia punya program kerja yang jelas. Dan bila perlu rekam jejaknya juga harus dibuka. Karena kita mau memilih orang yang akan mengatur kehidupan Kabupaten ND ini dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, Yance Viani, politisi dari Partai Gerindra ND, menekankan pentingnya persatuan dalam menerima hasil pemilu sebagai landasan untuk membangun bangsa. Senada dengan hal tersebut, Heri Gani dari Partai PDIP ND mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dalam keberagaman serta memperkuat kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPUD ND atau LOSE turut menyampaikan pandangannya terkait proses pemilihan pimpinan yang transparan dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis. Penyelenggara pemilu itu kan KPU, Bawaslu sama DKPP. Penyelenggara pemilu ini harus tetap berjalan pada aturan dan perundang-undangan. Kita tidak bisa beropini, berpendapat atau apapun dalam pelaksanaan tugas kita. Namun ketika kita bicara soal demokrasi lokal, saya kira bahwa ND ini kan punya falsafah atau filosofi, jadi masyarakat ND itu pada janji tidak janji. Artinya kita tidak mungkin saling melukai antara satu dengan yang lain. Kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Falsafah itu harus kita pegang betul sebagai ciri khas demokrasi lokal kita. Sebagai bagaimana orang ND memandang, artinya kan satu dengan yang lain. Tugas penyelenggara pemilu yaitu KPU itu bicara soal partisipasi pemilih. Partisipasi yang saya maksud adalah penyelenggara pemilu kan harus bekerja dalam dua hal. Hal pertama adalah kuantitas, hal kedua adalah kualitas. Dialog interaktif ini juga menghadirkan beberapa audiens, diantaranya Wakapolres ND, para pimpinan Parpol, Ketua WKRI ND, Ketua Kelompok Disabilitas ND, PMKRI Cabang ND, dan Ketua GMKI Cabang ND, serta undangan lainnya. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Milenial menjadi topik perbincangan yang cukup hangat di berbagai kalangan, terutama dalam perannya di dunia politik. Partisipasi anak muda dalam dunia politik memiliki potensi yang besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Veranda Garus melaporkan. Dosen STPM Santa Ursula ND Raimundus L. Ruaraki
kepada RRI mengatakan kebanggaannya terhadap generasi muda dalam pemilihan umum tahun 2024. Menurutnya generasi muda telah membuktikan kapasitas dan kemampuannya sebagai pemimpin yang bisa dipercaya. Oleh karena itu kewajiban generasi muda saat ini yaitu sebagai pemegang kendali dunia politik untuk mendorong perwujudan demokrasi. Kita sering dengar sikap-sikap atau pandangan-pandangan negatif yang kurang menganggap anak muda, terutama dari generasi-generasi bukan tua yang lebih senior. Tapi ternyata di dalam bidang politik, anak muda ternyata bisa membuktikan bahwa mereka punya kapasitas, mereka punya kemampuan untuk bisa dipercayakan menjadi wakil rakyat. Dan pada pemilu kali ini saya pikir sangat luar biasa. Dan kalau seandainya melihat hal ini, saya melihat budaya politik kita, dan itu sangat ditunjukkan oleh hasil pemilu kali ini. Raimundus menyoroti perubahan budaya politik yang ditandai dengan keterlibatan aktif generasi muda dalam pemilu kali ini. Namun pandangan skeptis masyarakat terhadap partisipasi politik anak muda juga menjadi tantangan yang signifikan. Masyarakat cenderung meragukan kemampuan dan pengalaman anak muda dalam dunia politik. Mereka dianggap kurang matang atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Raimundus yakin bahwa dengan keterlibatan para generasi muda pada pemilu 2024 memberikan kepercayaan masyarakat terhadap politisi muda semakin tumbuh yang tercermin dari langkah mereka yang mulai mengambil alih estafet kepemimpinan secara bertahap. Jadi ketika para politisi muda sebagai agen-agen itu mereka menunjukkan perubahan, menunjukkan kapasitas mereka, terutama melalui media sosial sebagai ruang publik digital yang baru. Dan saya pikir kepercayaan masyarakat itu bertumbuh di situ. Makanya kita tidak heran kalau banyak politisi muda yang sekarang ini bisa mulai perlahan-lahan mengambil estafet kepemimpinan. Raimundus menambahkan meskipun menghadapi tantangan, potensi anak muda dalam dunia politik sebenarnya sangat besar. Mereka memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan kontribusi berharga dalam kehidupan politik. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Berita dari Labuan Bajo, Komisi 4 DPR RI lakukan reses ke Labuan Bajo, bahas kelangkaan pupuk di Manggarai Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia RI mengunjungi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan lakukan kunjungan reses masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 yang berlangsung pada 29 April hingga 1 Mei 2024. Beberapa agenda kegiatan yang dilakukan meliputi peninjauan dan diskusi terkait pangan di kantor cabang Bulog Labuan Bajo, mengunjungi kampus bambu, peninjauan dan diskusi terkait kelautan dan perikanan di TPI Labuan Bajo, dan keesokan harinya pada 30 April 2024 dilanjutkan dengan kunjungan ke Pulau Padar, Pulau Rinca, dan lakukan diskusi terkait pengelolaan wisata alam dan konservasi sumber daya alam. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin kepada media mengatakan terkait reses kunjungan Komisi 4 yang datang langsung melihat Labuan Bajo, khususnya situasi pertanian, pangan, kelautan, dan kehutanan. Kali ini Komisi 4 mengunjungi Kabupaten Manggarai Barat, ya, didampingi oleh teman-teman dari Komisi 4 untuk melihat langsung situasi pangan dan lain-lain. Karena kebetulan mitra Komisi 4 itu ada di kelautan, ada di kehutanan, ada di Kementerian Pertanian. Jadi kami juga maunya wisata di Manggarai Barat ini ditunjang oleh suplai pangan dari lokal setempat. Itu yang kami tahu. Nah, tadi ada beberapa permintaan, segera juga akan kami usulkan ke kementerian supaya segera terwujud. Misalnya tadi Pak Bupati menyatakan minta combine, langsung disetujui dengan ketentuan setiap bagian pemerintah yang diberikan bantuan kepada daerah dijaga dengan baik. Dalam diskusi tersebut, perihal pupuk menjadi salah satu perhatian penting untuk Manggarai Barat saat ini. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi dalam kesempatan yang sama menyampaikan kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani bukan disebabkan oleh kekurangan kuota subsidi pupuk, tetapi akibat adanya rantai rentenir pupuk. Kalau lihat soal kenaikan kuota pupuk jika dibandingkan tahun 2022, 2023 itu lebih dari cukup. Tapi kenyataannya masyarakat atau petani susah mendapatkan pupuk. Di tahun 2023 itu ada 7.000 ton yang kita dapat kuotanya,
Tapi kenyataannya para petani susah mendapatkan pupuk. Sebenarnya tugas pemerintah memutuskan rantai rentenir ketimbang mengejar. Ketua tadi ngomong hanya berpikir tentang untungnya. Jangan-jangan kota yang Manggarai Barat subsidinya tidak bermaksud ini contoh saja. Jangan-jangan dapatnya di ND, dikirim dari sini. Tapi kalau itu oleh Bumdes, pupuknya tidak kemana-mana. Pasti di desa tersebut. Diharapkan dari kunjungan reses yang dilakukan, beberapa anggota Komisi 4 DPR RI ke Manggarai Barat dapat memberikan solusi terkait persoalan-persoalan khususnya yang berkaitan dengan pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan yang memang menjadi ruang lingkup fokus tugas Komisi 4 DPR RI. Lembaga Hukum Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia bersama Gerakan Rakyat Pembela Nakes berkomitmen akan terus mendampingi 43 asal Kabupaten Ngada untuk mendapatkan hak atas NIP dan SK pengangkatan sebagai ASN. Laporan disampaikan Rosa Dalima. 43 bidan yang telah dinyatakan lolos. Sebanyak 43 bidan pendidik ini telah dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan surat keputusan dan nomor induk pegawai melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia, Gabriel Gua, menjelaskan, meski lolos seleksi, namun karena surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Dirjen Nakes, pengangkatan mereka pun dibatalkan. Gabriel Gua yang juga merupakan putra Ngada bersama Gerakan Rakyat Pembela Nakes menyatakan siap memperjuangkan hak-hak dari 43 bidan yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K asal Ngada. Maka kami dari Gerakan Rakyat Pembela Nakes, Gabriel Goa, yang sekaligus juga adalah Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, yang juga adalah putra asal Ngada, akan bertarung untuk memperjuangkan hak-hak dari 43 bidan lulusan PPK asal Ngada yang juga didukung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ngada, Ketua DPRD dan anggota DPRD seluruh Ngada, dan semua rakyat Ngada sebagai orang Ngada. Lebih lanjut, Gabriel Gua kemukakan jika apa yang disampaikan tidak sekedar perjuangan lokal, namun lebih kepada hak asasi manusia. Gabriel Gua dan Gerakan Rakyat Pembela Nakes sendiri telah melaporkan masalah ini ke Komnas HAM dan Ombudsman atas dugaan pelanggaran HAM berat terhadap hak kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Mereka menuntut agar pemerintah pusat, terutama Menteri Kesehatan, Dirjen Nakes, Kementerian PAN-RB, dan BKN memberikan perhatian serius terhadap nasib 532 bidan, termasuk 43 bidan asal dari Ngada. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tegakkan aturan, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sika rutin melakukan penertiban pedagang kaki lima PKL liar di jalur strategis. Laporan disampaikan Suimam. Kepala Satpol PP Kabupaten Sika, Adeo Datus, buang dakunya kepada RRI Selasa 30 April 2024 menuturkan penertiban pedagang kaki lima ini telah dilakukan sejak 3 minggu yang lalu di tempat pelelangan ikan Maumere, yang mana para pedagang ini mereka berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Dijelaskan, penertiban ini sesuai Perda nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Pasal 19 itu jelas, siapa saja perorangan atau badan hukum dilarang menjajakan barang dagangannya di bahu jalan, trotoar, dan tempat umum tanpa seizin bupati. Dikatakan pedagang kaki lima liar yang berjualan tidak pada tempatnya itu hampir di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan Nairoa, dan Geliting. Dia melanjutkan, para pedagang kaki lima yang ditertibkan ini semuanya dikembalikan ke dalam pasar masing-masing untuk berjualan sesuai tempat yang sudah disiapkan, di antaranya Pasar Wair Koja, Pasar Tingkat Maumere, dan Pasar Alok. Ditambahkan, penertiban ini merupakan komitmen Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan, terlebih menjaga kebersihan dan estetika lingkungan kota secara menyeluruh.
Menjadi salah satu lokasi wisata rohani di dunia dengan patung Bunda Maria segala bangsa Nilo, kini pemerintah desa Wuli Wutik menyatakan siap mengembangkan agrowisata di wilayah tersebut. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Kita tidak tahu ada kopi di sini. Kita pikir semua di Bajawa, di Manggarai gitu. Memiliki lahan kopi yang luas dengan pemandangan yang indah, pemerintah desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika siap mengembangkan agrowisata di wilayahnya. Franciscus Heribertus, penjabat kepala desa Wuli Wutik, mengatakan kebun kopi Arabica yang ditanam di atas lahan seluas 7 hektar yang ada di Nilo memiliki pemandangan yang sangat indah. Udara sejuk dan suasana yang tenang bisa menjadi penawaran menarik bagi wisatawan. Tidak hanya kebun kopi, pemerintah desa Wuli Wutik juga menawarkan kebun pala sebagai salah satu lokasi agrowisata. Dirinya berharap cita-cita pemerintah desa Wuli Wutik ini dapat didukung dan bisa terwujud. Jadi rencana beliau dan juga kami sebagai pemerintah desa, karena wilayah Wuli Wutik adalah wilayah pariwisata rohani dunia, dan juga kami akan kembangkan juga sebagai wilayah agrowisata kopi dan juga pala, karena ini tanaman yang cukup menjanjikan untuk. Sementara Michael Robert, salah satu pecinta kopi dari New Zealand, mengatakan dirinya sangat tertarik dengan pemandangan kebun kopi Arabica yang ada di desa Wuli Wutik. Dirinya mengaku terkejut selain di Bajawa dan Manggarai, ternyata di Kabupaten Sika juga ada kebun kopi Arabica yang sangat baik. Menurutnya kebun kopi itu dapat dikembangkan menjadi salah satu agrowisata di Kabupaten Sika. Ya, datang ke sini untuk lihat. Waktu pertama kali datang ke Maumere, kita tidak tahu ada kopi di sini. Kita pikir semua di Bajawa, di Manggarai gitu. Terus dikoneksi sama Pak Amandus, dan kita datang ke sini lihat, wah, ya, ada dan cepat besar. Panen ini udah tempatnya luas dan banyak pohon Arabica, and untuk kita very very interesting. Agrowisata dan pusat pengembangan kopi Arabica yang terletak di Nilo, Desa Wuli Wutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pernah dijadikan lokasi program magang Kampus Merdeka Kemendikbud oleh 20 mahasiswa yang berasal dari 9 universitas negeri di Indonesia. RRI ND Ferry Soom melaporkan. Tim Gugus 3 Boawai menjuarai U2SN tingkat Kecamatan Boawai. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Perhelatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kecamatan Boawai yang digelar di SDK Wolopogo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo berakhir pada Sabtu 27 April 2024 resmi ditutup oleh Camat Boawai Vitalis Bay. Dalam sambutannya, Camat Boawai mengharapkan kegiatan O2SN dapat dijadikan panggung untuk anak-anak dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki, khususnya di bidang olahraga. Pada saat itu juga, dirinya berpesan kepada para atlet untuk terus berproses, berjuang keras untuk menjadi generasi-generasi emas di masa mendatang untuk Kecamatan Boawai khususnya dan Kabupaten Nagekeo. Hadir pada acara penutupan kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, Venantius Minggu, para pengawas, kepala sekolah, dan ketua kontingen dari 36 sekolah se-Kecamatan Boawai yang tergabung dalam 6 gugus serta para atlet. Salah satu anggota panitia pelaksana kegiatan O2SN tingkat Kecamatan Boawai, Onas Ceme, kepada RRI menuturkan kegiatan O2SN tahun ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dan yang menjuari kegiatan O2SN tahun 2024 tingkat Kecamatan Boawai diraih oleh tim Gugus 3 Boawai. Sebagai penghargaan terhadap kerja keras mereka, tentunya dari kepanitiaan memberikan trofi untuk juara 1, 2, dan 3, untuk piagam penghargaan juara 1, 2, 3, dan 4, harapan 1, dan juga uang pembinaan untuk juara 1, juara 2, dan juara 3 juga. Dan panitia juga menyiapkan piagam penghargaan untuk keikutsertaan dari 6 gugus yang ambil bagian dalam perhelatan kegiatan O2SN ini. Dan dalam kegiatan ini tentunya yang berhak meraih juara umum berasal dari gugus 3 Boawai, tentunya memperoleh 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan di juara 2 umum dari gugus 2 Boawai yang mana memperoleh 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sedangkan juara 3 umum itu berasal dari gugus 1
meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Adapun sekolah-sekolah yang masuk dalam tim gugus 3 yang menjuarai event O2SN tahun 2024 ini antara lain SDK Nageoga, SD Impres Tibakisa, SD Impres Lego, SDK Santo Markus, dan SDK Natanage. Onasteme juga menambahkan bahwa untuk atlet perorangan yang juara pada event ini akan diutus untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat kabupaten yang sesuai rencana akan digelar pada bulan Juni mendatang di Kecamatan Aesisa Selatan. RRI ND, Nicholas Makumeli melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.